Hai, welcome to Pinpoint. Beberapa dari ibu tidak mampu membesarkan anak mereka dengan berbagai alasan. Sebagian dari mereka akan menyerahkan anak mereka ke panti asuhan ataupun ke tempat pengasuhan anak. Berharap anak mereka akan dijaga dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana jika orang yang diharapkan dapat menjaga anak adalah seorang pembunuh berantai? Kisah ini akan membawa kita ke Denmark. Dagmar Overbye, dengan nama lengkap Dagmar Johan Amalie Overbye, lahir pada tanggal 23 April 1887 di sebuah desa kecil bernama Essendrup di Skanderborg, Denmark. Kedua orang tuanya, Sean dan Anne Mary, adalah petani kecil di desanya. Di masa kecilnya, dia pernah mendapatkan pelecehan oleh kakeknya, sehingga dia tumbuh menjadi anak dengan emosi yang tidak stabil dan menjadi sangat pemarah. Walaupun Dagmar seorang bintang kelas, namun dia sering berbohong bahkan mencuri. Dagmar pernah tertangkap mencuri dompet tetangganya saat umurnya menginjak 12 tahun. Kejadian itu membuat kedua orang tuanya sangat marah dan kecewa karena mereka berdua dikenal sebagai petani yang jujur. Orang tua Dagmar mengirimnya bekerja ke sebuah keluarga petani yang sukses di Pulau Funen. Di sana, dia mendapatkan gaji yang cukup besar. Tugasnya membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, dan juga memerah susu sapi. Namun beberapa waktu kemudian, Dagmar keluar dari pekerjaannya, guys, dan memilih bekerja sebagai pelayan di beberapa rumah lain. Tapi dia tidak bisa menghentikan kebiasaan mencurinya. Sampai pada akhirnya, dia tertangkap dan dipenjara selama 10 hari di Skanderborg. Setelah keluar dari penjara, Dagmar kembali ke Essendrup dan bekerja sebagai seorang pelayan restoran, serta jatuh cinta kepada salah satu pelanggan bernama Bisgaard. Mereka pun tinggal bersama dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun rupanya hubungan mereka tak bertahan lama dan akhirnya berpisah. Bayi laki-laki Dagmar pun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan yang tidak wajar. Pada tahun 1912, Dagmar kembali bertemu dengan seorang pria bernama Jens Sorensen Finn, dalam keadaan sedang hamil dengan pria lain dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Irene Mary Overbye. Karena tidak ingin membuat malu Jens, akhirnya Dagmar menyerahkan Irene untuk diadopsi. 1 tahun kemudian Dagmar hamil lagi, guys. Tapi ternyata Jens tak menginginkan seorang anak. Jadi saat melahirkan bayinya, Dagmar meninggalkan bayi itu di tumpukan jerami dan akhirnya Dagmar mencoba bunuh diri tetapi gagal. 3 tahun kemudian, pada tahun 1915, Dagmar mengambil kembali Irene dan pindah ke Copenhagen dan membuka sebuah toko manisan. Kemudian, dia bertemu dengan pria bernama Svendsen dan akhirnya hidup bersama di apartemen di daerah Nørrebro. Sayangnya, toko manisan itu bangkrut. Karena saat itu dia sangat membutuhkan uang, kemudian Dagmar beralih profesi menjadi pengasuh bayi khusus yang dilahirkan di luar nikah. Sadar bahwa pekerjaan itu dapat memberikannya cukup uang, Dagmar pun mendirikan sebuah agensi penyalur adopsi anak ilegal.
Suatu hari, Damar membaca iklan yang dipasang seorang wanita bernama Rasmin Christine, berumur 26 tahun, yang telah melahirkan bayi di luar nikah. Lalu Damar menawarkan jasanya sampai Rasmin pun setuju untuk menyerahkan bayi laki-lakinya yang bernama Harry yang berumur 3 minggu. Pada tanggal 15 April 1916, dengan perjanjian bahwa Rasmin akan memberikan uang sebesar 12 kroner setiap bulannya. Tapi bukannya mengasuh, Damar malah membunuh Harry dengan cara mencekiknya dan membuang bayi itu ke toilet umum di sebuah tempat pemakaman, yang akhirnya ditemukan oleh seorang petugas kebersihan. Karena merasa tidak ada seorang pun yang mengetahui tindakannya, Damar pun meneruskan aksi-aksinya. Dia akan merayu ibu-ibu miskin agar menyerahkan bayi mereka untuk diasuh, namun kemudian akan dibunuh dengan cara dicekik, ditenggelamkan, ataupun dibakar ke tungku pemanas. Dan dia pun tetap menerima uang setiap bulannya. Sampai pada akhirnya pada bulan Juli tahun 1920, ada seorang wanita bernama Caroline Eigsen yang memasang iklan. Damar pun menawarkan jasanya. Sebenarnya, Caroline merasa tidak yakin terhadap Damar, namun dia selalu meyakinkan Caroline bahwa akan mencarikan keluarga terbaik yang mau menerima anaknya untuk diadopsi. Caroline pun tidak mempunyai pilihan lain. Pada tanggal 30 Agustus tahun 1920, Caroline menyerahkan bayinya ke Damar dengan biaya sebesar 200 kroner. Setara gaji selama 1 tahun untuk pekerja wanita di Denmark pada saat itu. Namun ternyata Caroline menyesal atas tindakannya. Kembalilah dia ke Damar untuk mengambil bayinya. Namun dia mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Damar pun terkejut. Dia berkata kepada Caroline bahwa dia sudah menyerahkan bayinya kepada seorang wanita, namun dia berkilah lupa alamat lengkap wanita tersebut. Rupanya, Caroline tidak menyerah. 3 kali dia menemui Damar untuk mengambil bayinya, namun menerima jawaban yang sama. Membuat Caroline curiga dan akhirnya melaporkan Damar ke polisi. Polisi menggeledah apartemennya. Mereka pun berhasil menemukan baju dari bayi Caroline yang masih utuh. Tetapi, betapa kagetnya saat mereka menemukan sisa-sisa tulang dan tengkorak sang bayi di kompor milik Dagmar yang sudah hangus, guys. Ternyata Damar telah membakar dan memanggang bayi Caroline. Damar tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Dia ditangkap pada tanggal 12 September 1920. Terhitung dari tahun 1913 sampai 1920, dirinya sudah membunuh 25 bayi, bahkan termasuk bayinya sendiri. Damar hanya divonis atas penghilangan nyawa 9 bayi karena bukti yang kurang. Damar Overbay divonis hukuman mati pada tanggal 3 Maret tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 6 Mei 1921 pada umur 42 tahun. Menjadikannya wanita pertama yang pernah dijatuhi hukuman mati di Denmark sejak tahun 1861. Dengan adanya kasus Damar Overbay, pada tahun 1932, pemerintah Denmark mengeluarkan undang-undang baru yang mengatur tentang pengawasan anak asuh dan pendirian panti asuhan umum bagi anak-anak yang lahir di luar nikah. Bagaimana, guys?
Menurut kalian, pantaskah Dagmar Overbeek menerima hukuman mati? Terima kasih ya telah menonton video ini.